Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini tidak bisa jadi orang beriman. Dan khusus nikmat iman ini Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja. Jika tidak ada jalan bagi seorang untuk beriman kepada Allah. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Walaupun Allah Ta'ala turunkan kepada mereka malaikat, walaupun malaikat diturunkan Allah, dan orang-orang yang sudah mati berbicara kepada mereka,
dan segala yang mereka inginkan Allah kumpulkan di hadapan mereka. Namun Allah kasih tahu, maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Mereka tidak akan beriman kecuali bila Allah menghendakinya. Jadi walaupun semua keinginan kita diberikan oleh Allah, mau apa kamu? Ini dikasih, mau itu dikasih. Bahkan malaikat datang kepada mereka, hei, berimanlah kamu. Bahkan orang-orang yang sudah mati, yang dibangkitkan dari kubur menjadi saksi, sudah berimanlah kamu. Namun bila Allah Ta'ala tidak menghendaki dia beriman, maka dia tidak akan bisa beriman. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat iman ini yang Allah Ta'ala berikan hanya kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang disayangi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat seorang Nabi yang hanya bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumul kiamah nanti. Hanya Allah Subhanahu, hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada para nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita banyak-banyak mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan mukjizat. Mukjizat itu memang kejadian yang luar biasa, yang tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan bahwanya telah terjadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran dan hadis ini merupakan petunjuk, merupakan ayat-ayat Allah sebagai peringatan buat kita, sebagai petunjuk bagi kita, sehingga bisa kita tidak akan tersesat nanti untuk kehidupan yang baik di dunia yang sementara maupun akhirat yang selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bagi pembicaraan kita ini menjadi 3 bahagian. Yang pertama, sebelum Isra dan Mi'raj itu terjadi, dalam keadaan seperti apa keadaan itu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Isra dan Mi'raj itu sedang terjadi, dan setelah terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada saat Nabi dalam masalah yang sangat berat, betul-betul dalam keadaan sulit, sehingga saat itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita?
karena Nabi dalam masalah yang sangat berat sekali. Setelah wafatnya istri Khadijah radhiyallahu anha dan setelah wafatnya paman beliau Abu Talib yang selama ini membela Nabi, menjaga Nabi dari gangguan orang kafir Quraisy. Tapi setelah kedua ini wafat, meninggal dunia, maka orang-orang Quraisy itu dengan leluasa ingin merusak, bahkan ingin membunuh, menyakiti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, orang-orang beriman pada saat itu yang jumlahnya masih sangat sedikit, sehingga mereka memboikot Nabi dan para sahabat, diboikot, diputuskan segala bentuk hubungan. Artinya Bapak Ibu, dalam masalah yang sangat berat itulah Allah Ta'ala pada malam itu 27 Rajab, pada tahun itu Allah utus malaikat Jibril turun ke bumi untuk membawa Nabi dalam perjalanan panjang sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin mulia, apa maksudnya ini? Kenapa Nabi di Isra dan di Mi'raj itu dalam keadaan banyak masalah, masalah yang sangat sulit, hingga Nabi dalam kelaparan, para sahabat pun demikian, dalam kesulitan besar. Pada saat itulah, dalam keadaan seperti itulah Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tunjukkan Bapak Ibu, Allah Ta'ala ingin tunjukkan bahwasanya yang bisa menyelesaikan masalah kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan menghadap Allah. Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah. Kalau menghadap dengan Allah, itulah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah kita, baik masalah di dunia apalagi masalah di akhirat. Artinya apa? Kita ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terbukti Bapak Ibu hadirin, setelah Isra dan Mi'raj itu Allah selesaikan masalah Nabi. Beliau diperintahkan pindah ke Madinah, hijrah. Orang-orang Mekah, saudaranya sendiri, orang kampungnya sendiri, kaumnya sendiri membenci Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Tetapi orang-orang Madinah sayang kepada Nabi, anak mudanya, orang-orang tuanya, laki-laki, perempuan. Mereka menyambut kedatangan Nabi di Madinah. Sampai-sampai mereka bersair saking gembiranya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Jadi antaranya syair orang Madinah menyambut Nabi. Mereka mencintai Nabi, menyayangi Nabi Muhammad SAW. Padahal di Mekah kaum Nabi sendiri, keluarga sendiri, orang kampung sendiri, mereka membenci Nabi. Allah ingin tunjukkan kepada mereka semua bahwa yang menguasai hati manusia itu hanya Allah. Yang memegang hati manusia itu Allah. Bapak Ibu, walaupun hati kita di dada kita, tapi bukan dalam kekuasaan kita. Sehingga Allah buat orang Madinah itu sayang pada Nabi. Allah ingin tunjukkan kehebatannya. Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Akhirnya orang-orang Madinah masuk Islam.
Sampai akhirnya beberapa tahun di Madinah Allah suruh lagi Nabi kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Memang dengan Allah bisa selesai masalah. Akhirnya Nabi datang ke Mekah kembali. Tahu-tahu orang Mekah masuk Islam semua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau pertolongan Allah datang, bersama dengan itulah kemenangan. Kita akan lihat orang-orang manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Tadinya orang Mekah membenci Nabi, akhirnya mereka sayang semua kepada Nabi. Allah yang berkuasa menyelesaikan masalah. Kapan itu mulai terjadi? Berawal dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu hadirin mulia, ini pelajaran, ya, pelajaran untuk kita. Maka bila ingin menyelesaikan masalah-masalah, ya, pergi menghadap Allah, Mi'raj. Pergi menghadap Allah, Mi'raj. Gimana kita Mi'raj? Nabi mengatakan Mi'rajul ummati as-shalah. Mi'rajnya umatku adalah sholat. Jadi sholat itu Bapak Ibu, itulah mi'rajnya kita. Kalau dengan mi'raj, apa saja masalah selesai, diselesaikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika kamu ditimpakan kesusahan, tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan itu selain Allah. Allah sebutkan begitu dalam Quran, Bapak Ibu. Maka ada masalah, jangan cari penyelesaiannya selain kepada Allah. Selesaikan masalah kita itu dengan yang tidak punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Hanya Allah. Selain Allah punya masalah semua. Ngamadu menyelesaikan masalah dengan orang lain. Orang lain itu juga punya masalah. Mengadu kepada si fulan punya masalah. Kalau ngadu kepada Allah, nah inilah yang benar. Karena Allah tak punya masalah, semua masalah akan bisa diselesaikan oleh Allah. Dengan apa jalannya? Dengan Mi'raj. Apa Mi'raj itu buat kita umat ini? As-shalah. Jadi Mi'raj itu tempat kita, apa? Salat itu adalah maqam Mi'rajnya kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, beriman dipanggil Allah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ada masalah, minta tolong kepada Allah. Caranya sabar, sholat, sholat, sabar. Kenapa mesti sabar, hadirin mulia? Karena begitu sholat, kadang-kadang belum tentu diselesaikan. Allah ingin lihat kesabaran kita. Ulang lagi, sholat lagi, sampai Allah selesaikan masalah kita. Kalau kita tidak yakin dengan Allah menyelesaikan masalah, lalu bagaimana nanti dikubur? Apa ada orang lain bisa menyelesaikan masalah kita? Tidak. Apakah ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah nanti di padang mahsyar? Siapa yang menolong kita? Tidak ada kecuali Allah. Bila dilemparkan ke dalam neraka, adakah orang yang bisa menolong kita? Tidak ada selain Allah. Maka Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan dalam keadaan penuh masalah, Bapak Ibu.
Allah ingin tunjukkan kepada kita seberapapun masalah kita pasti diselesaikan oleh Allah, asal mau kita menyelesaikannya dengan Allah. Dan orang yang mau menyelesaikan masalah dengan Allah hanyalah orang beriman. Kalau orang tak beriman, dia akan mencari penyelesaian masalah dengan selain Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah masalah. Hidup kita di dunia ini adalah masalah. Tapi apabila diselesaikan oleh Allah, walaupun hidup di dunia penuh masalah, tapi kita seperti tidak ada masalah. Tenang saja, Masya Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Orang-orang beriman ingat Allah tenang. Bila dia ingat Allah, Allah akan ingat dia. Jadi Bapak Ibu, bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau Allah ingat kita, apa masalah kita pasti akan diselesaikan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hikmah pertama nih Bapak Ibu. Dalam keadaan susah Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj karena Allah ingin menyelesaikan masalah Nabi. Dan ini pelajaran penting buat kita Bapak Ibu. Bila ada masalah, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Sholat 5 waktu. Begitu dahulu para sahabat radhiyallahu. Para sahabat kalau ada masalah sholat, bukan pergi sana sini cari pertolongan, tidak. Ada masalah mereka sholat. Ada disebutkan Bapak Ibu, seorang sahabat berjalan dengan kendaraan onta, kendaraannya di gurun pasir yang luas. Tahu-tahu di perjalanan ontanya mati. Coba, ontanya mati. Ini masalah. Seorang diri di gurun pasir yang luas, kendaraan onta mati. Akhirnya dia paham. Ini sahabat tuh Bapak Ibu yakin ini masalah ini. Langsung dia sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Allah. Allah Ta'ala yuhyi wa yumiit. Allah Ta'ala yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Ya Allah, hidupkan lagi ontaku ya Allah. Akhirnya dengan sebab sholat 2 rakaat, dia minta Allah menghidupkan ontanya. Akhirnya ontanya hidup lagi. Nah, coba. Sedangkan menciptakan onta dari tidak ada menjadi ada, Allah kuasa. Masa menghidupnya lagi Allah tak kuasa? Yakin sahabat itu kuat apa Ibu? Karena memang hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Maka oleh karena itu kita mesti yakin dengan sholat menyelesaikan masalah. Kalau masalah di dunia ini masalah kecil, jadi Bapak Ibu, masalah dunia ini masalah kecil, tidak ada masalah besar. Ada musibah kecil, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, itu masalah kecil. Mudah bagi Allah menyelesaikannya, asal kita mau menyelesaikan dengan Allah. Dengan sholat Allah selesaikan masalah kita. Kalau kita tidak yakin dengan sholat kita bisa menyelesaikan masalah di dunia ini, bagaimana mungkin nanti kita
yakin dengan sholat kita menyelesaikan masalah di kubur, menyelesaikan masalah nanti di padang mahsyar. Itu masalah besar, Bapak Ibu. Masalah besar. Maka oleh karena itu kita ini diperintahkan terus untuk melakukan suatu amal dengan keyakinan kepada Allah, dengan sholat menyelesaikan masalah kita. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah selain Allah. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebelum diberangkatkan itu, beliau diperintahkan oleh Allah, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membedah dadanya, membersihkan hati Nabi, mensucikan hati Nabi dari yang tidak disukai oleh Allah. Apa yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu? Di hati Nabi ada rasa sayang kepada syaitan. Bapak Ibu, saking mulianya Nabi, Nabi itu tidak ada kebencian di hati beliau. Sayang saja isinya. Saking sayangnya sampai musuh, yaitu syaitan laknatullah alaih, juga dapat bagian sayangnya. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Jibril buang itu. Kenapa dibuang? Karena tidak pantas menyayangi musuh. Bapak Ibu hadirin yang muliakan oleh Allah Ta'ala, begitu mulianya Nabi, jangankan saudara, jangankan kawan, musuh pun disayangi. Nah kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu contoh tauladan. Maka jangan sampai ada kebencian di hati kita antara sesama. Sehingga Nabi mengatakan, begitu kamu bangun tidur, begitu bangun tidur, periksa hatimu. Kita disuruh periksa hati kita. Periksa hatimu, jangan sampai ada kebencian kepada siapapun. Itu jaga tidur, bangun tidur, periksa hati. Merenung kita. Cek hati kita ini. Oh, saya benci sama si Ano. Udah, saya nggak jadi benci. Udah sayang sekarang ini. Kebencian ini dibuang. Nabi kata demikian, jangan sampai ada kebencian di hati kamu begitu kamu bangun tidur, dan kamu pertahankan sampai kamu tidur lagi. Tidak ada kebencian kepada siapapun di antara kita ini. Kamu pertahankan sampai kamu tidur lagi. Nah, itulah sunnahku, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, di hati kita ini dipenuhi dengan rasa sayang. Ini sunnah Nabi. Artinya apa? Kita tidak boleh saling membenci satu sama lain, tidak boleh. Karena kebencian itu merusak amal kita. Benci lagi, rusak amal kita. Bisa habis amal kita. Bahkan iman kita rusak karena ada kebencian. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak bisa beriman hingga kalian berkasih sayang. Jadi kalau tidak ada kasih sayang dalam hati, maka kita tidak bisa disebut beriman atau rusak iman. Nabi Muhammad SAW suri tauladan, contoh
Beliau itu sayang kepada semuanya. Bahkan saking sayangnya, syaitan pun dapat bahagia. Tapi karena menghadap Allah, Allah tidak menyukai itu. Sehingga itulah yang dibuang oleh Jibril alaihissalam. Bapak Ibu hadirin, kenapa mesti di hati kita itu tidak boleh ada yang tidak disukai oleh Allah? Artinya hati kita itu mesti suci dari yang tidak disukai oleh Allah. Karena Allah adalah zat yang maha suci, sedangkan Nabi saat itu ingin menghadap Allah. Orang-orang yang tidak suci tidak akan bisa berada di hadapan Allah. Nanti ketika orang berdosa itu dihadap ke hadapan Allah, maka meleleh tubuhnya, hancur. Bapak Ibu, ini hikmah yang kedua. Kita ini hidup di dunia, mau tidak mau nanti kita akan sampai di hadapan Allah. Kita ini hidup persis seperti Isra Mi'raj, berpindah-pindah dalam perjalanan yang diperjalankan oleh Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu bukan diam, kita ini berjalan ini, diperjalankan oleh Allah. Mau kemana? Menuju Allah Ta'ala. Seperti Isra dan Mi'raj, mau kemana Nabi? Ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kita ini juga gitu dalam perjalanan. Perjalanan menuju Allah Ta'ala, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dulu kita di alam roh, pindah lagi ke alam rahim ibu kita, 9 bulan 10 hari di alam rahim, pindah lagi ke alam dunia, 60 atau 70 tahun lebih atau kurang, pindah lagi ke alam barzakh, alam kubur, sampai hari kiamat. Setelah itu pindah lagi ke alam mahsyar. Begitu seterusnya Bapak Ibu, sampai kita itu berakhir di 2 tempat. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Orang-orang yang ketika dihadapkan di hadapan Allah, dia dalam keadaan suci tanpa dosa, dia ditempatkan di surganya Allah dan tidak akan pindah-pindah lagi. Dan orang-orang yang ketika dia sampai di hadapan Allah dalam keadaan berdosa, maka dia ditempatkan di dalam neraka. Setelah yang akan masuk surga semua. Yang akan masuk neraka semua. Dan pintu neraka ditutup, pintu surga ditutup. Lalu Allah Ta'ala datangkan maut yang disimbol seperti seekor anak kambing. Lalu disembelih. Maut itu disembelih. Artinya apa? Maut itu sendiri yang sudah mati gitu. Artinya mulai hari ini tidak ada lagi kematian. Dan berita ini diumumkan kepada penduduk surga. Penduduk surga bergembira ria. Inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Kalian akan hidup selamanya, tidak ada lagi kematian. Penduduk surga bergembira ria, berarti kita nikmat selama-lamanya, senang selama-lamanya. Dan berita ini diumumkan kepada penduduk neraka. Mereka menjerit, berarti mereka disiksa selama-lamanya,
tidak ada kesenangan, kesusahan untuk selamanya. Hidup kita ini berpindah-pindah begitu Bapak Ibu. Orang yang di hadapan Allah dalam keadaan suci, maka dia ditempatkan di surga. Bila dalam keadaan kotor, ditempatkan di dalam neraka. Bapak Ibu hadirin, apa yang mengotori kita itu apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang mengotori kita itu adalah dosa-dosa karena amal buruk kita. Dosa-dosa karena amal buruk kita, itulah yang mengotori hati kita. Lalu kenapa orang itu berdosa? Kenapa orang itu berdosa? Hadirin yang mulia, orang itu berdosa karena hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Inna nafsala ammaratun bisu. Kalau nafsu itu diperturutkan, diikuti, dia akan membawa kita kepada kejahatan, keburukan. Jadi manusia itu berbuat dosa itu karena dia ngikut nafsunya. Kalau hidup tidak ikut nafsu, ikut Allah, aman dari dosa itu nggak ada. Lalu kenapa seorang itu kok ikut nafsunya? Padahal sudah dikasih tahu oleh Allah, nafsu itu bikin kamu jadi jahat. Nah, itu. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena dia tidak takut kepada Allah. Seorang yang tidak takut pada Allah tidak akan bisa menunduk nafsunya. Dia ikut nafsunya, mau siang, mau malam, ikut nafsu. Ikut nafsu. Kenapa? Tidak ada perasaan takut kepada Allah. Kalau ada takut pada Allah, pasti bisa menahan nafsunya. Contoh, ini contoh. Puasa Ramadan di siang harinya, kerja, terus kerja di kebun, di sawah misalnya. Panas teriknya matahari, kerja terus bercucur keringat, lapar datang menyerang, haus juga begitu, kering kerongkongan, haus. Kalau kehendak nafsu, kalau lapar itu ya makan, betul? Kalau nafsu itu gitu, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, nah itu nafsu. Tapi karena takut kepada Allah, lapar ditahannya, nggak mau makan dia. Haus ditahannya, tidak mau minum dia. Walaupun di ladang seorang diri, tidak ada siapa-siapa yang melihat kita, yang bersama dengan kita. Tapi saat itu karena takut kepada Allah, maka dia bisa menahan kehendak nafsunya. Ketika lapar pengen makan, ditahan. Dia menahan kehendak nafsunya, haus pengen minum, ditahan. Semata-mata karena takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, seseorang tuh Bapak Ibu tidak akan bisa puasa. Di ladang seorang diri, lapar, langsung makan itu. Nggak ada orang ini. Haus. Kalau dia takut sama mertua, mertua di rumah kok. Ya kan? Tak ada mertua di sini nih. Nanti pulang ke rumah seperti orang puasa juga, padahal sudah makan di ladang. Kenapa begitu? Karena dia tidak takut kepada Allah, takutnya hanya sama mertua.
tidak akan bisa puasa. Orang yang tidak takut kepada Allah, hanya takut kepada manusia-manusia yang banyak ini, siapapun dia, tidak akan bisa puasa. Karena manusia ini bisa kita lari darinya, kita bisa bersembunyi dari mereka. Di balik dinding, di kamar kita sendiri, mereka nggak bisa lihat, betul? Sehingga Allah kasih tahu, yastafuna minan nas wala yastafuna minallah. Kalian bisa bersembunyi dari manusia, tapi kalian tidak bisa bersembunyi dari Allah. Betul? Nah, itulah orang takut pada Allah. Itulah orang iman. Orang itu baik di depan manusia, tidak ada manusia dia tidak baik. Nah, ini bukan orang beriman. Jadi bila ada perasaan takut kepada Allah, baru kita ini kuat menunduk dan menahan keinginan nafsu kita. Misalnya lagi, ketika azan subuh ada tambahan kan? Setelah hayya 'alal falah apa tambahnya? As-salatu khairum minan naum. Betul? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Lebih baik, bukan lebih enak. Tuh. Kalau lebih enak itu nafsu. Orang yang bangun ketika subuh dengar itu as-salatu khairum minan naum, dia jawab sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Benar itu ucapanmu, bagus ucapanmu itu. Aku jadi saksi, memang lebih baik sholat daripada tidur kok. Bangun dia. Nah, itu orang yang sudah nunduk nafsu karena takut kepada Allah. Tapi kalau selimutnya dipertebal, nah, dipermantap tidurnya, enak tidur dari sholat. Nah, kalau masalah enak ya enak tidur, itu ngikut nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang itu berdosa? Karena ikut nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Kenapa mereka memperturutkan hawa nafsu? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau ada rasa takut kepada Allah, kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kita hanya bisa bersembunyi dari manusia. Kuncinya bisa nunduk nafsu, takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kata Allah, siapa yang takut kepada Allah Rabbnya, maka dia akan menahan keinginan hawa nafsunya. Jadi syaratnya apa? Takut kepada Allah. Kenapa orang itu tidak takut kepada Allah? Apa sebabnya? Kok ada orang tidak takut pada Allah? Karena dia belum kenal dengan Allah. Nah, itu sebabnya. Belum kenal dengan Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Kalau dia kenal dengan Allah, pasti dia takut pada Allah. Tapi kalau belum kenal dengan Allah, ya tidak akan ada rasa takut. Umpamanya nih, ada seorang ibu dengan bocahnya, bocah tau, anak umur 5 tahun ke bawah, itulah. Seorang ibu pergi ke hutan menuju ladangnya, tuh jauh di hutan sana, bawa bocahnya, anak balitanya gitulah, bocah. Tahu-tahu di perjalanan di hutan itu datang harimau. Harimau itu.
Yang takut sama harimau bocahnya tadi atau ibunya yang takut? Ibunya yang takut. Anak kecil itu tidak takut, malah senyum-senyum, dia tertawa, malah dia lihat harimau itu. Ya kan? Ibunya menggigit ketakutan. Padahal yang kencang larinya siapa? Ibunya apa anak kecilnya? Ibunya. Yang bisa manjat ibunya atau anak kecil itu? Ya ibunya. Tapi yang bisa lari kencang kok takut? Anak kecil itu tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena belum kenal dengan harimau. Itu sebabnya itu. Bukan karena bakat, bukan karena kuat, bukan. Karena belum kenal dengan harimau itu apa itu harimau. Ibunya sudah kenal, ini harimau raja hutan. Tahu-tahu setelah itu di malam hari ibunya bercerita menjelang tidur. Nah, itu raja hutan namanya harimau. Belangnya mengerikan, taringnya, kukunya tajam, bisa membelah kepala manusia. Memangsa manusia. Diperkenalkan harimau kepada anak kecil itu. Oh, itu harimau Bu ya? Iya, itu harimau kemarin itu. Nah, mulai dia kenal itu. Tahu-tahunya beberapa waktu kemudian dia pergi lagi ke hutan, ke ladang itu, malah di hutan itu datang harimau. Ibu, harimau Bu, ketakutan, betul? Kenapa kau takut? Kemarin tidak takut. Kemarin dia belum kenal dengan harimau, sekarang sudah kenal. Kenapa? Diperkenalkan oleh ibunya. Jadi Bapak Ibu hadirin, lalu kenapa ada manusia itu berdosa? Karena ikut hawa nafsu. Kenapa dia ikut hawa nafsu? Karena dia tidak takut kepada Allah. Kenapa dia tidak takut kepada Allah? Karena belum kenal dengan Allah. Kenapa kok belum kenal dengan Allah? Karena anak kecil, umur 45 tahun. Bocah umur 45 tahun. Kadang-kala ada umurnya 60 tahun. Loh, kok 60 tahun bocah Pak Ustaz? Ya karena dia belum kenal dengan Allah. Itu buktinya. Karena dia tidak takut kepada Allah. Apa bukti tidak takut? Tuh ikut hawa nafsunya. Itu apa buktinya ikut nafsu? Itu enggak sholat itu. Bikin maksiat, bikin dosa, judi, mabuk. Bikin dosa itu. Maka itulah anak kecil, bocah umur 50 tahun. Bocah apa itu ya? Bapak Ibu hadirin, maka perlu ada orang lain memperkenalkan Allah kepadanya. Seperti anak kecil tadi diperkenalkan harimau oleh ibunya. Nah, raja hutan sudah, namanya harimau, diperkenalkan. Lalu sekarang Bapak Ibu hadirin mulia, orang memperkenalkan Allah kepada manusia ini tidak seberapa banyaknya, sedikit. Hari ini banyak orang belum kenal dengan Allah, Bapak Ibu. Petani tidak kenal dengan Allah yang menumbuhkan tanamannya, aneh ya. Sehingga Allah katakan, afara'aitum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kamu perhatikan tanaman yang kamu tanam itu? Kamukah yang numbuhkannya atau kami yang numbuhnya? Kata Allah. Siapa numbuh tanaman kita? Allah apa kita? Allah. Tapi kalau tidak diperkenalkan, enggak ini padi ini tumbuh sendirinya. Subur tuh kena sekali-sekali pupuk. Masa tumbuh sendiri ya. Bapak Ibu hadirin, yang numbuhkan tanaman kita itu adalah Allah. Tapi begitu Allah ingatkan,
Emang nggak perkenalan. Maka begitu kita pergi ke ladang, ke sawah, maka ingat Allah. Apa doanya Ibu? Doa itu pergi ke ladang sawah itu, Masya Allah, la quwata illa billah. Coba itu dihafal itu ya. Begitu ke kebun sawit, kebun jagung, datang ke ladang tuh, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi ladangnya, kebunnya mengingatkan dia dengan Allah. Ini tanda orang yang kenal dengan Allah. Nah, orang yang seperti ini kenal dengan Allah, dia takut kepada Allah Ta'ala. Kalau ada rasa takut, ngantuk-ngantuk sekalipun matanya, bila terdengar as-salatu khairum minan naum, sholat ini lebih baik pada tidur. Kok saya masih tidur ini? Ini nafsu ini. Langsung bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau masih tidur, ikut nafsu. Kalau orang yang ikut nafsu bahaya. Neraka yang di tempatnya itu, Bapak-bapak. Kalau bisa nahan nafsu, surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, lalu dia menahan keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat tinggalnya nanti. Syarat untuk masuk surga, kita harus berusaha menahan keinginan hawa nafsu untuk memenuhi keinginan Allah. Bapak Ibu hadirin, sebenarnya itulah yang disebut dengan nafsu mutmainnah itu. Nafsu yang sudah tunduk dengan kehendak Allah. Nafsu yang sudah tunduk dengan kehendak Allah. Orang kalau nafsu begini tenang ini. Bahkan kala kematiannya datang pun dia tenang juga, nggak takut loh. Kenapa? Dia sudah ngikut kehendak Allah selama ini. Kematian itu Bapak Ibu bukan kehendak kita. Hidup ini bukan kehendak kita. Matinya kita, hidupnya kita kehendak Allah. Nafsunya itu begitu. Sudah, memang sudah kehendak Allah saya hidup, memang sudah kehendak Allah saya mati. Kalau kehendak Allah nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, ini yang Allah sukai. Dulu tuh ada yang bertanya kepada saya, Bapak Ibu, Pak Ustaz, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Apa syaratnya dikehendaki Allah sehingga kita diberi hidayah oleh Allah? Apa syaratnya? Katanya, Yahdi man yasha. Allah menunjuki siapa-siapa saja yang dikehendaki. Supaya kita dikehendaki Allah di hidayah, apa syaratnya? Sampai gitu pertanyaan itu. Lalu saya membacakan potongan ayat Al-Quran. Turidu na'ararat dunya wallahu yuridul akhirah. Turidu na'aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Allah menghendaki kamu tuh kehidupan akhirat, tapi kamu masih menghendaki kehidupan dunia. Tidak cocok dengan keinginan Allah kamu ini, kata Allah. Allah menghendaki Bapak Ibu kita ini akhirat. Itu kehendak Allah pada kita. Keinginan Allah seperti itu pada kita. Tapi kita masih milih dunia juga lagi. Maka orang yang kayak gini nih nanti tidak akan selamat. Kenapa? Keinginannya tidak mengikuti keinginan Allah. Pada Allah yang tahu dengan dunia ini Bapak Ibu. Allah sudah kasih tahu dunia ini apa. Dunia ini jelek Ibu, tidak bagus. Sampai Nabi itu sebutkan dalam sabdanya itu,
Lau kanatid dunya ta'dilu indallaha janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah senilai dengan sebelah sayap nyamuk, ya kan itu. Maka orang yang engkar pada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, orang kafir, seteguk air minum pun Allah tidak kasih, tidak diberikan. Seandainya dunia ini ada nilainya senilai dengan sebelah sayap nyamuk, orang yang tidak taat kepada Allah, tidak Allah berikan walaupun hanya seteguk air minum. Coba, ternyata hari ini orang kafir bersukaria, ada teh telurnya, ada es campurnya, kopi susunya, padahal tidak taat pada Allah. Betul? Enak saja. Artinya apa? Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun senilai sebelah sayap nyamuk. Bapak Ibu, sayap nyamuk sebelah itu kalau dijual orang di pasar 1.000 rupiah, silakan ibu-ibu bapak beli. Ini sayap nyamuk sebelah 1.000 saja. Ada yang mau beli? 1.000 tidak ada yang mau beli. Udah, sekarang diskon 50%. Ini sayap nyamuk 500 rupiah saja. Kurang, tidak sampai 1.000, 500 rupiah. Siapa beli? Silakan, silakan. Tidak ada yang mau beli. Betul? Dah, sekarang nggak beli, gratis. Siapa mau terima ini? Sebelah saya mau ambillah, ambillah. Ada yang mau terima? Jadi dunia ini Bapak Ibu di sisi Allah tidak ada nilainya. Senilai sayap nyamuk pun tidak ada. Kalau ada nilainya di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, orang kafir nggak dikasih minum walaupun seteguk. Ini orang kafir teh telur, teh susu, es tawa, es teler, es campur, macam-macam minumannya. Itu pertanda dunia di sisi Allah tidak ada nilainya. Tidak ada satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi pun memuliakan dunia, tidak ada, Bapak Ibu. Malah Allah kata wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal, lebih baik dan kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik akhirat itu dari dunia ini. Lalu siapa yang memberi nilai dunia? Memberi nilai dunia ini kita-kita nih Bapak Ibu, manusia ini. Mobil Pajero sekian ratus juta. Nah itu hadisnya nggak ada, dalam Quran nggak ada nilai Pajero itu. Betul? Innova sekian ratus juta. Alphard, Lamborghini sekian miliar. Nah misalnya emas, satu emas sekian juta. Siapa yang memberi nilai dunia ini? Manusia ini. Berubah-ubah. Kalau manusia kasih nilai, begitulah manusia berubah-ubah. Contoh, tanah dalam kota, pinggir jalan raya 1 meter sekian puluh juta. Agak jauh sedikit, agak murah lagi. Jauh lagi dari jalan raya, lebih murah lagi. Di hutan sana, enggak beli, ambil saja. Yang memberi nilai dunia ini adalah manusia ini. Padahal yang mencipta dunia ini siapa? Manusia apa Allah? Penilaian siapa yang benar? Coba. Penilaian manusia atau penilaian Allah? Penilaian Allah. Tapi nafsu manusia ini kalau diikuti dia tidak mau penilaian Allah, maunya pengen penilaian manusia. Sudahlah keliru dia mau juga, itulah nafsu. Jadi Bapak Ibu hadirin, wallahu yuridul akhirat. Allah menghendaki kita tuh akhirat. Maka urusan dunia kita ini dimudahkan Allah. Petani, udah tanam saja, yang tumbuh biar aku tumbuh kata Allah. Aku yang ngasih buahnya, kamu tinggal nanam aja. Nanti kalau ada rumput ya tebas, kalau ada racunnya diracuni. Enggak usah kamu pikir bagaimana dia tumbuh. Tidak usah kamu pikir kata Allah bagaimana buahnya terjadi. Enggak usah pikir, betul. Kalau suruh kita gimana dia berbuah ya? Tumbuhnya gimana? Botak balai tadi pikirnya. Bisa stres. Tanam aja sudah. Siangi rumputnya udah.
Yang sulit-sulit biar Allah yang selesaikan. Yang mudah-mudah saja Allah serahkan kepada kita. Bapak Ibu hadirin mulia, kenapa Allah Ta'ala suruh kita di dunia yang mudah-mudah? Supaya jangan membuat kita terhalang dari taat kepadanya. Kalau ingin air, Allah yang turunkan hujan, gak perlu repot-repot mencarinya, betul? Sehingga Allah perintahkan itu ketika kita afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Perhatikan itu, kata Allah. Kamukah yang turun air ini dari langit, hujan? Apa kami yang turunkan? Siapa turunkan hujan? Allah. Ini orang kenal dengan Allah. Ini nggak kenal dengan Allah. Hujan. Ya memang hujan ini, musim hujan ini. Nggak kenal dengan Allah. Kok nggak kenal? Ya anak kecil, umur 45 tahun. Udah 45 tahun masih belum kenal dengan Allah. Ya anak kecil. Siap memperkenalkannya? Itu anak-anak kecil banyak itu, umur 50 tahun itu. Kenalkan Allah kepada mereka. Hei, yang numbuhkan tanaman kamu itu Allah. Yang turunkan hujan itu Allah. Nah, kita tahu. Itu misalnya. Bapak Ibu hadirin yang memuliakan Allah, bila kita sudah mengikuti kehendak Allah, nafsu kita ini, itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kalau sudah begitu, dia akan terhindar dari dosa-dosa. Kalau terhindar dari dosa, berarti dia dalam keadaan suci. Kalau dia itu dalam keadaan suci, pasti dijaga, dipelihara oleh Allah. Allah Ta'ala zat yang maha suci. Allah hanya mau menjaga, melindungi dan memelihara yang suci saja. Yang tidak suci tidak akan dijaga oleh Allah. Coba itu perhatikan. Baitullah, rumah suci dijaga Allah. Abrah ingin hancurkan, tidak bisa, dijaga Allah. Al-Quran kitab suci dijaga Allah. Ada orang memasukkan Al-Quran nggak bisa, pasti ketahuan. Karena Allah sudah janji akan memelihara Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu Allah mudahkan bagi orang yang mau menghafalnya. Coba setebal ini Al-Quran, anak umur 9 tahun bisa hafal semuanya. Allah mudahkan. Siapa orang yang bisa hafal Al-Quran? Orang yang hatinya suci, hatinya kotor gak bisa. Jangankan Al-Quran, ayat kursi saja gak hafal-hafal. Kenapa? Hatinya kotor. Tapi lagu Indonesia Raya, lagu dangdut, lagu pop, hafal itu tuh karaoke. Disuruh baca surat Ar-Rahman nggak tahu, tuh baca surat Yasin nggak hafal itu. Lagu berbagai macam judul lagu hafal. Kenapa? Memang kalau untuk hafal itu nggak perlu kesucian hati. Malah orang yang kotor hatinya mudah hafal lagu. Coba ibu, kalau ibu mudah ngapal lagu daripada ngapal ayat Quran, berarti hatinya kotor ini. Iya. Masya Allah. Kalau saya Bapak Ibu tidak ada satupun lagu yang hafal sampai segini. Bahkan lagu Indonesia Raya pun tidak hafal. Tapi kalau disuruh baca surat Ar-Rahman, insya Allah hafal. Disuruh baca surat Yasin, insya Allah hafal. Disuruh lagu Minang, nggak ada satupun yang hafal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Begitu Allah memeliharanya. Walaupun Al-Quran ini mushaf ini kertasnya dibakar oleh orang kafir semuanya, Al-Quran tidak akan hilang dari permukaan bumi. Kenapa? Dipelihara oleh Allah karena kalam Allah yang suci.
Sehingga ketika hati kita dalam keadaan suci, karena hidup kita mengikuti kehendak Allah, nanti orang yang seperti begitu ajalnya datang, Allah panggil dia dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, tenang, kenapa tidak tenang ingat Allah selama ini hidupnya? Kembalilah kepadaku Tuhanmu, diakui Allah, ini aku nih Tuhan kamu nih. Kembalilah kepadaku dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan masuk dalam golongan hamba-hambaku. Silakan masuk dalam surgaku, kata Allah. Coba, kapan itu terjadi? Bila nafsu kita sudah sampai kepada tingkatan nafsul mutmainnah, sehingga kita diakui Allah sebagai hambanya. Bapak Ibu, kalau kita ini belum sampai kepada derajat nafsul mutmainnah, kita ini belum diakui Allah sebagai hambanya. Walaupun kita mengaku sebagai hamba Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduk. Ya Allah, anta rabbi, Allah kaulah Tuhanku, ana abduka, aku nih hambamu. Kalau kita saja mengakui Allah Tuhan kita, tapi kalau tidak diakui oleh Allah, apa gunanya? Ya. Seperti saya bisa mengaku, dengan ini saya mengaku saya Nur Wadis, Bupati Pesisir Selatan, tapi tidak diakui, betul? Hah? Tidak ada seorang pun rakyat Pesisir Selatan mengakui saya sebagai bupati. Tidak ada gunanya, walaupun mengaku beribu-ribu kali pengakuan, saya ini Bupati Pesisir Selatan, saya ngaku sebagai Bupati Pesisir Selatan. Tidak ada gunanya. Malah orang berpikir, ini sudah stres Bapak ini. Stres. Jadi kalau kita cuma ngaku Allahumma anta rabbi, ya Allah, aku Tuhanmu ya Allah, tapi kalau tidak diakui Allah, ini stres ini orang. Betul ya? Kapan kita diakui oleh Allah sebagai hambanya? Bila kita sampai kepada derajat nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, aku nih Tuhanmu. Kemarin kita mengatakan Allahumma anta rabbi, Allah kau Tuhanku. Iya, aku nih Tuhan kamu, diakui Allah. Syaratnya apa? Nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Nafsu yang sudah tunduk mengikuti kehendak Allah. Walaupun lapar, dia tidak akan mau makan. Bila Allah melarangnya, kamu jangan makannya, siap ya Allah, tidak makan. Lapar-lapar pun tidak mau makan. Kenapa? Dilarang oleh Allah. Nah, itu nafsul mutmainnah. Kalau demikian, baru hati kita dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Kalau sudah demikian, wa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat tinggal kita nanti. Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazira. Baru nanti kita bisa bertemu dengan Allah di surga dan kita memandang wajah Allah dengan jelas. Kata Nabi, seperti kita memandang bulan purnama di malam hari yang tidak berawan. Jelas bulan purnama. Begitu jelasnya besok kamu memandang wajah Allah, zat yang maha indah. Kapan itu kita dapatkan? Bila datang menghadap Allah,
dalam keadaan suci tanpa dosa. Itulah maksudnya Nabi Muhammad SAW, disucikan hati beliau itu. Cuman bedanya hati Nabi Muhammad SAW bukan kotor karena dosa, tidak, Bapak Ibu. Karena Nabi itu sayang sama setan itu saja yang tidak disukai oleh Allah, bukan dosa. Tapi pada kita, dosa itulah yang mengotori hati kita, yang itulah yang membuat Allah tidak menyukai kita. Tatkala kita berada di hadapan Allah dalam keadaan berdosa, tidak akan selamat. Innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Allah Tuhannya dalam keadaan berdosa, fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak hidup juga tidak mati. Coba. Hidup mati gitu. Disebut hidup, tidak hidup, disebut mati, tidak mati. Artinya disiksa lagi, hancur kepala, tidak mati juga. Diganti dengan kepala yang baru, diazab lagi, dipukul lagi. Hancur ususnya, diganti dengan usus yang baru, diazab lagi, hancur lagi. Angus kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Setelah itu dibakar lagi, begitu selama-lamanya. Sampai mereka datang pada malaikat, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hei malaikat Malik, bunuh sajalah kami ini. Biarkan Tuhan kamu bunuh saja kami ini. Mereka sudah minta kematian, tapi tidak ada lagi kematian kalau sudah sampai di dalam neraka. Masya Allah. Na'udzubillah. Kapan itu terjadi? Karena datang menghadap Allah dalam keadaan berdosa. Lalu bagaimana supaya dosa itu habis? Bagaimana mensucikan dosa-dosa itu? Bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat. Gimana taubat itu Bapak Ibu hadirin? Kita nyesal sudah melakukan berbagai macam dosa. Mulai kita memperbaiki amal kita. Bagaimana amal kita jadi baik? Itu ditentukan oleh sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu Bapak Ibu, inilah menjadi patokan amal kita itu baik atau buruk. Kalau baik sholatnya, baik amal kita. Kalau rusak sholat kita, rusak amal kita. Oh, seseorang itu baik Pak perangainya, tapi tidak sholat, tidak baik. Orang yang tidak sholat itu Bapak Ibu tidak akan baik, hanya pura-pura baik. Maha benar segala firman Allah, benar seluruh sabda Rasulullah. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Orang-orang apa itu? Orang-orang musyrik disebut oleh Allah sebagai najis. Orang musyrik itu najis. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang kafir
yang tidak taat kepada Allah, orang musyrik, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk Allah. Seburuk-buruk makhluk. Apa makhluk yang paling buruk? Kambing, belum tentu. Di Lunang ada datuk kambing, betul? Datuk kambing, Masya Allah. Berarti kambing masih bagus. Ada singo, datuk singo, Masya Allah. Berarti singa masih bagus. Pada binatang banggaan. Ini datuk kambing ini ada. Berarti kambing masih bagus makhluk itu. Sehingga ada orang rela disebut datuk kambing, datuk singo, Masya Allah. Apa pernah dengar datuk anjing? Oh, datuk anjing loh. Anjing itu Bapak Ibu dianggap makhluk yang paling buruk dalam pandangan manusia. Tapi orang kafir lebih buruk dari itu. Coba. Ini kan? Allahu Akbar. Jadi kalau amal kita itu buruk karena tidak sholat, tidak akan ada kemuliaan bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada ucapan selamat bagi mereka. Dengan sholat ini seluruh dosa-dosa akan habis diampuni oleh Allah. Seluruh dosa tanpa sisa. Maka Nabi Muhammad SAW beliau sabdakan, Miftahul Jannah as-sholah. Kuncinya untuk masuk surga itu adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bi'abdihi al-yawmal qiyamati sholah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Nanti di yaumul qiyamah ditanya pertama adalah sholat. Bila rusak sholatnya, bila baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Bila rusak sholatnya, rusak seluruh amalnya. Maka melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala ingin beritahukan pada kita Bapak Ibu, amal yang tertinggi di dalam Islam adalah sholat. Amal tertinggi dalam Islam adalah sholat. Dari segi Nabi menerima perintah sholat pun di tempat yang paling tinggi, bukanlah di bumi. Bukan di bumi, Bapak. Ini perjalanan panjang, minal masjidil haram ilal masjid aqsa, mi'raj ke langit lagi. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam, ketemu dengan orang soleh juga, Nabi dan orang soleh. Di langit yang kedua ketemu juga dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga terus naik lagi, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Tuh, di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Itu tiap tempat, dari satu tempat apa ini orang-orang taat hamba-hamba Allah, para nabi saja. Terus naik lagi ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Terus ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari setiap tempat yang disinggah Nabi, orang soleh semua, hamba-hamba Allah semua yang taat, para nabi. Bapak Ibu hadirin, terus sampai ke Sidratil Muntaha sana. Baru di situ Allah Ta'ala berikan nih sholat. Dia tidak melalui malaikat Jibril. Kedudukan sholat dalam Islam, Masya Allah, yang paling tinggi dalam setiap amal, Bapak Ibu. Sampai Nabi membuat perumpamaan seperti kepala pada badan.
Bila kita berdiri jasad kita ini, maka yang paling tinggi adalah kepala. Innama mawdi'us salati minad din ka mawdi'ur ra'si minal jasad. Kedudukan salat dalam Islam seperti kedudukan kepala pada jasad kita. Rusak kepala, rusak seluruh tubuhnya. Seperti orang gila. Orang gila yang rusak kepalanya, maka seluruh tubuhnya rusak. Bila rusak sholat kita, seluruh amalan kita rusak. Dulu pernah puasa, rusak puasanya karena tidak sholat atau sholatnya rusak. Infak sedekahnya rusak, umroh hajinya rusak, memberi anak yatim, menyantuni mereka, memberi orang miskin makan, minum, memberikan pakaian pada mereka, rusak. Seluruh amalnya rusak bila tidak sholat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, inilah yang mesti dipahami. Dalam amal kita menentukan baik buruknya adalah sholat kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Adik ditanya itu, ada orang tuh masuk neraka, kenapa kok kamu masuk neraka ini, kenapa? Apa salahnya kamu kok masuk neraka itu, apa salahnya nih? Orang-orang golongan kanan di surga tuh lihat tuh, kok kamu di neraka kenapa? Masalah kakum fi sakar, kenapa kamu masuk neraka sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena dulu kami tidak sholat. Jadi jelas Bapak Ibu, yang nggak sholat ya neraka gitu. Kenapa? Amalnya buruk semua. Apa tidak penting menjaga sholat itu Bapak Ibu? Tapi hari ini kebanyakan orang meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Allah Akbar. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka oleh karena itu bagi kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, orang tua, mesti sholat keluarga kita paling utama Bapak Ibu, dan itu tanda sayang. Jangan gembira lihat anak-anak kita tidak sholat. Itu di langit pertama itu Bapak Ibu, saya mau ceritakan. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam AS. Itu bapaknya seluruh manusia. Lalu apa yang dilihat oleh Nabi? Ketika itu Nabi Adam melihat ke kanan, tersenyum, gembira, tertawa. Lalu melihat ke kiri, menangis, terseduh-seduh. Sehingga Nabi itu bertanya, Jibril itu kenapa itu? Nah, Jibril menjelaskan, itu Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu melihat ke kanan, diperlihatkan oleh Allah anak cucunya itu di surganya Allah, gembira dia. Ini seorang bapak begitu, lihat anaknya sukses, mendapat nikmat, gembira, senyum, riang, gembira. Lalu kalau melihat ke kiri, nah kalau dia lihat ke kiri itu, Allah tampakkan anak cucunya yang masuk neraka disiksa dengan azab yang pedih. Mereka menjerit, meraung-raung kesakitan. Tidak ada yang bisa menolongnya. Nabi Adam sedih melihatnya. Jadi orang tua itu memang begitu Bapak Ibu. Lihat anaknya itu dapat kenikmatan, kesenangan, gembira. Bila dapat malapetaka, musibah, akan sedih. Malapetaka yang besar itu meninggalkan sholat. Coba dulu. Ada orang jatuh dari kelapa anaknya itu, manjat-manjat jatuh, wah, patah riuh. Nah,
tapi masih untung belum mati. Musibah, ibunya sedih, anaknya patah, cacat seumur hidup. Sedih enggak? Lalu bagaimana? Apa tidak sedih? Nanti anak-anaknya di jembatan Siratal Mustaqim melintas karena tidak sholat, jatuh dalam neraka. Berapa dalamnya neraka Jahannam? Apabila sebuah batu dijatuhkan di permukaan neraka Jahannam, 70 tahun dia jatuh melayang-layang dulu, belum sampai ke dasar neraka. Apa itu tidak musibah? Jatuh dari pohon kelapa aja musibah. Hanya beberapa meter, betul? Ini jatuh ke neraka Jahannam. Tidak bisa dihitung kilometernya berapa dalamnya. 70 tahun jatuh saja. Seandainya bayi dijatuhkan di permukaan neraka Jahannam, beruban kepala sudah tua 70 tahun, beruban belum sampai ke dasar neraka. Apa itu tidak musibah? Apa tidak sedih? Kapan orang itu jatuh ke dalam neraka Jahannam? Karena tidak sholat. Jadi orang tua yang sebenarnya itu sedih melihat anaknya dapat musibah, jatuh ke dalam neraka. Gimana itu? Itu nggak sholat itu dia itu. Jadi kalau ayahnya ibunya lihat anaknya nggak sholat, nggak ada kesedihan, itu pasti tidak sayang sama anaknya itu. Sayang kok, cuma kasih makan. Ayah pun sayang sama anaknya. Bahkan lebih sayang itu ayam dengan anak kalau urusan makanan kepada anak daripada ibu. Contoh. Apa contohnya Pak Ustaz? Tuh, ayam itu cacian, tahu ibu cacian? Lah sampai di mulut. Datang anaknya, dikasih sama anaknya. Sudah di mulut cacingnya dikasih sama anaknya. Kalau ibu, onde-onde kok ciek tinggalin. Datang anak, onde nak lah habis makan. Kelak awak buat sekali leh. Dak bakal keluar di mulut dah bapak ibu. Batelan tu dek mak deh. Kalau cacian dia akhir ke anaknya. Tapi kalau sekedar urusan perut anak, lebih sayang itu ayam pada anak daripada ibu daripada anaknya. Allah. Itu kalau sayang itu semua hewan sayang ibu bapak. Tapi itu ayam hanya mikir anaknya menjelang dewasa saja. Betul? Nanti udah disembelih ya sudah, kamu nggak masuk neraka, nah katanya. Wajar induk ayam tidak nyuruh anaknya sholat. Kenapa? Udah mati habis cerita. Ini induknya manusia, bapaknya manusia. Nanti anaknya mati bukan habis cerita, masuk kubur seorang diri. Kalau dia laki-laki dibaca Allahumma firlahu warhamhu, kalau dia perempuan baca Allahumma firlahu warhamhu. Maknanya apa? Berarti dia hidup di alam kubur seorang diri. Tapi kalau sapinya mati, ini sapi jantan Pak Ustaz, dia mati kasihan, Allahumma firlahu warhamhu. Masa sapi mati Allahumma firlahu? Hah? Ini sapi betina, Masya Allah. Allah firlahu warham. Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada alam kubur bagi sapi. Binatang-binatang tidak ada alam kubur, walaupun dia dikuburkan dalam tanah. Tapi kalau manusia, dia naik pesawat, lalu pesawatnya kena rudal nyasar, pecah berkeping-keping jadi debu. Entah di mana kuburnya, tapi dia tetap masuk alam kubur, walaupun tidak ada kuburannya. Ada orang di hutan dimakan harimau, jadi taiknya harimau. Mana kuburannya tidak ada, tapi tetap masuk alam kubur. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, merebuka, siapa Tuhan kamu? Coba. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang mulia, tanamkan di hati kita hari ini sebagaimana itu hatinya orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam. Beliau gembira melihat anaknya di dalam surga, anak cucu. Nabi senyum Allah. Ini masa anak masuk neraka malah dapat musibah kok senyum, Masya Allah. Hah?
Jadi kalau ada anak tidak sholat tuh, sholat dong. Nah, gitu. Minta belanja nggak kasih. Kalau nggak sholat nggak dikasih belanja. Udah sholat nggak kasih makan. Nah, gitu. Ya lah sholat tuh. Ah, itu dia. Ini baru anak ibu. Gitu. Sayang, gembira melihat dia taat kepada Allah. Contoh ibu. Ada anak kita masih kecil berpuasa di bulan Ramadan. Jam 3 sore, ibu lapar bu, peti perut bu. Ibunya gembira, betul? Nah, sabar nak. Sebentar lagi, nanti maghrib, tinggal 2 jam lagi nak. Sabar ya. Nanti ibu belikan kamu sepeda baru. Masya Allah. Gembira ibunya, kenapa? Karena anaknya taat. Biar dia dalam lapar, haus, biar dalam kesusahan, asal taat kepada Allah, ibunya gembira. Karena taat kepada Allah nanti masuk surga. Itu ibu yang sayang kepada anak sebenarnya. Orang tua. Taat pada Allah itu nomor 1. Biar kamu lapar, nah, asal kamu taat. Laparnya gak lama nak. Tinggal 2 jam lagi kok. Dikasih hadiah. Tahu-tahu alhamdulillah bu, sampai puasa. Nah ini hadiahnya, sepeda baru. Nggak usah dibeli sepeda lama itu sama Pak ini itu. Ini yang baru nah. Ini sepeda lama nih bu. Enggak baru nih. Nah, gembira anaknya. Coba ibu. Begitulah orang tua itu. Nabi Adam AS telah contohkan di langit pertama ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Gembira melihat anaknya dalam surga, sedih melihat anak cucunya dalam neraka. Kenapa orang masuk neraka? Sumber utamanya karena tidak sholat 5 waktu. Maka dalam sebuah hadis Bapak Ibu, hadis qudsi itu, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, kata Allah Ta'ala, akan aku masukkan dia ke dalam surgaku dengan jaminanku. Siapa yang jamin? Allah. Aku masukkan dia dalam surga dengan jaminanku. Dan Nabi SAW memberikan kabar, siapa yang menjaga sholat 5 waktu diberi 5 jaminan lagi. Yang pertama, hidupnya berkah di dunia ini, umurnya berkah, rezekinya berkah. Banyak cukup, sedikit cukup, banyak cukup. Nah, ini supaya ini apa ini nganda? Alhamdulillah bang, sudah ini rezeki dari Allah. Damai keluarganya. Ini kurang sedikit heboh, nggak berkah. Coba kalau istrinya sholat, suaminya sholat, anak-anaknya sholat, nggak ada masalah rumah tangganya. Coba. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anak putri, cucu-cucunya sholat, keluarga yang berkah. Sampai malaikat di aras Allah Ta'ala, di samping mereka mengelilingi aras bertasbih memuji Allah, mereka juga doa keluarga yang seperti itu. Dikenal di langit keluarga yang seperti itu. Apa kata mereka? Rabbana wa adkhilhum jannatu 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkanlah satu keluarga ini ya Allah, bapaknya ya Allah, ibunya ya Allah, anak-anak cucu keturunannya ya Allah, ke dalam surga jannatu 'adnin. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapaknya, ibunya, anaknya, keturunannya. Syaratnya apa? Yang soleh, itulah yang menjaga sholat 5 waktu. Pak tidak ingin begitu. Satu keluarga kita didoakan malaikat, doa malaikat pasti makbul. Karena malaikat tidak pernah berdosa, tidak pernah makan minum yang haram. Karena memang nggak makan nggak minum. Paling dekat dengan Allah dikeliling arasnya Allah. Berapa jauh jaraknya kita dengan mereka? Di segi jarak luar biasa jauh, nggak bisa kita hitung kilometer. Tapi mereka mengenal kita. Keluarganya apa? Bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat. Walaupun keluarga kita tidak dikenal di negari, tidak dikenal di kampung, tidak masalah.
Karena kita orang miskin misal, tapi taat kepada Allah. Saking miskinnya orang-orang tidak merasa kita hadir, walaupun kita hadir, mereka merasa tidak ada tambahnya. Kita pun tidak hadir, mereka tidak kehilangan orang kampung kita itu. Kenapa? Memang kita orang miskin, tapi ayahnya, ibunya, anak-anak sudah taat semua pada Allah, jaga sholat sempurna. Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Coba apa? Betul, karena itu hadir muliakan Allah Ta'ala. Ini penting. Pelajaran dapat diambil dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Begitulah mestinya seorang bapak, seorang orang tua. Jangan sekali-kali ramah tamah, lemah lembut pada anak enggak sholat, malah disayangi, enggak pernah dimarahi. Tapi kalau dia jaga sholat, tidak boleh disakiti, tidak boleh dimarahi. Orang yang menyakiti orang sholat, maka Allah akan marah kepadanya. Apalagi Bapak Ibu, saya sering sampaikan di mana-mana pembicaraan. Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad adamaddin. Siapa mendirikan salat, dia berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agama. Agama Allah diruntuhkan, dosa apa tidak? Itu dulu Abraha di Mekah itu dulu, akan menghancurkan Ka'bah kan di Mekah. Abraha dengan pasukan gajah menghancurkan bangunan Ka'bah, mau menghancurkan, belum hancur. Rencananya menghancurkan, sudah datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Allah lawan dengan apa? Mengirim burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah kirim burung, lemparkan dengan batu, hancur mereka seperti daun dimakan ular. Itu ingin menghancurkan bangunan Ka'bah, Allah marah. Bapak Ibu, mana yang lebih mulia, bangunan Ka'bah atau agama Allah? Yang lebih tinggi nilainya, bangunan Ka'bah apa agama Allah? Agama Allah. Ka'bah itu mulia karena agama Allah. Karena orang beragama datang, labbaik Allahumma labbaik, mereka datang memilih panggilan Allah ke Ka'bah itu atas perintah Allah. Orang yang meruntuhkan Ka'bah saja belum runtuh, mau rencana Allah hancurkan. Bagaimana kalau orang itu meruntuhkan agama Allah? Apa Allah biarkan? Dan yang meruntuhkan agama Allah itu adalah musuh-musuh Allah. Orang yang tidak sholat berarti meruntuhkan agama. Maknanya orang tidak sholat itu musuhnya Allah. Di rumah kita, kita jaga musuh Allah, kita pelihara musuh Allah. Siapa itu yang nggak sholat? Anak-anak kita, putra-putri kita tidak sholat, berarti dia meruntuhkan agama. Berarti anak-anak kita ada berstatus musuhnya Allah. Yang kita sayang-sayangi, yang kita pelihara, kasih makan, kasih belanja, padahal dia musuh Allah. Bapak Ibu akan dimarahi oleh Allah. Kok kamu pelihara musuhku? Daripada memelihara musuh Allah, lebih baik memelihara musuhnya tikus. Musuh tikus apa? Kucing. Musuh tikus dipelihara tidak apa-apa Bapak Ibu, kasih makan. Tikus marah, marahlah tikus. Mau apa dia? Paling-paling bisa mencuri ikan kering satu, betul? Tapi kalau kita pelihara musuh Allah, nanti kita dilempar ke neraka. Maka jangan sampai kita memelihara musuh Allah. Siap insya Allah? Artinya apa? Pastikan anak putra putri kita sholat. Mulai dengan diri kita. Ayahnya sholat, ibunya sholat. Nanti anak-anaknya sholat, didoakan malaikat masuk surga bersama-sama. Nanti kumpul lagi, dipersatukan lagi oleh Allah. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya kumpul di surga,
tinggal di istana, tidak akan berpisah selamanya, hidup dalam kesenangan. Allah. Bapak Ibu hadirin, kalau tidak demikian, nanti Allah pisahkan kita ini. Allah Ta'ala firmankan Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashyatan absaruhum tarahum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Shadaqallahul azim. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita. Ayat ini bercerita tentang keadaan nanti di akhirat. Ada cahaya yang disikapkan oleh Allah, memancar. Maka orang-orang sujud melihat cahaya itu, sujud. Tapi ada orang yang tidak bisa lagi sujud. Coba, yang sujud dengan yang tegak nggak bisa sujud, Allah pisahkan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang berusaha pisah hari ini. Yang sujud dibawa ke surga, yang tegak-tegak, yang tidak bisa sujud dilempar ke neraka. Bukan dia tidak mau sujud, dia mau sujud tapi tidak bisa sujud. Apa sebabnya? Khasyatan absaruhum tarahaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dia mau sujud sehingga dia tertunduk dengan hina, ingin bengkokkan pinggang, nggak bisa bengkok. Mau sujud tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dulu di dunia sudah disuruh sujud. Sujud itu mananya sholat. Sholatlah kamu, sujud. Dia bisa sujud tapi tidak mau. Enggak, saya tidak mau sholat. Jadi boleh pilih Bapak Ibu. Kalau sekarang di dunia bisa sujud tapi tidak mau, besok mau sujud teman tidak bisa. Nah, boleh pilih. Artinya apa? Kalau pengen besok sujud ketika itu di kiamat nanti, maka disuruh sujud sekarang, sujudlah, jangan banyak cerita. Sholatlah kamu, ya sholatlah. Sehingga Allah Ta'ala Bapak Ibu akan pisahkan nanti orang yang sholat dengan tidak sholat. Istrinya sholat, suaminya tidak, sibuk main anjing berburu babi, judi-judi di warung. Istrinya sujud, rajin sholat. Besok istrinya masuk surga, dia masuk neraka. Istrinya di surga dapat suami baru, jadi ratu surga. Suami di neraka dicincang-cincang, dibakar-bakar hangus, tapi tidak mati. Berpisah. Hari ini Bapak Ibu hadirin, orang sholat tak bisa sholat, orang sholat dengan yang tidak sholat belum dipisahkan. Suaminya sholat, istrinya tidak, masih bisa satu kamar. Ayah ibunya sholat, anak-anaknya tidak, atau anaknya sholat, ayah ibunya tidak sholat, tapi masih bisa satu rumah, betul? Tapi nanti di yaumul kiamah berpisah, yang sholat dengan yang tidak sholat. Maka Bapak Ibu, jika kita menginginkan tidak mau berpisah dengan keluarga kita, sebagaimana hari ini, bila kita berpisah dengan keluarga, kita akan bersedih. Padahal berpisah di dunia ini belum tentu lama, tapi kalau berpisah di akhirat selamanya. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita usahakan? Usahakan diri kita, ayahnya, ibunya, anak-anaknya sama-sama menjaga sholat. Paling utama dijaga dalam hidup keluarganya. Barangkali Bapak Ibu hadirin, ini penting sebagai menjadi perhatian khusus buat kita. Dan peringatan Isra Mi'raj sebenarnya penekanan ini, inilah intinya Isra Mi'raj itu. Sholat, cerita tentang
Sholat, sholat, sholat. Keutamaan sholat, keagungan sholat. Bahkan sholat ini dijadikan sebagai kunci surga. Syarat untuk masuk sholat, ya sholat. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Namun sebelum ditutup, boleh ibu-ibu atau bapak yang bertanya boleh. Ada apa ibu? Yang dikonfirmasikan, yang ragu, jangan sampai ragu-ragu. Mengaji pandai artinya tidak tahu. Kan kini ada Quran tafsir, Quran terjemahan, baca terjemahannya boleh. Baca Quran beserta terjemahannya boleh. Tidak masalah. Dengar kata ustaz-ustaz, ulama-ulama, para guru yang menyampaikan. Kalau dalam sholat misalnya bapak ibu tidak tahu artinya, tidak masalah. Yang penting bacaan Nabi, yang dibaca Nabi itu yang itu baca. Apa yang dibaca Nabi itu yang kita baca. Ngerti tidak ngerti sah. Karena itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi nanti di akhirat semua kita langsung pandai bahasa Arab, tidak perlu belajar. Di akhirat nanti semua kita langsung pandai. Begitu masuk kubur, merebuka langsung ngerti. Nggak usah cemas. Asal jaga sholat 5 waktu. Baik Bapak Ibu, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang berkenan di hati. Semoga Allah Ta'ala ridho dengan kita, dan semoga Allah Ta'ala mengakui kita sebagai hambanya, dikumpulkan kita bersama keluarga kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.